Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini, di tempat di masjid yang agung ini, kita kembali bertemu, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman, di atas nikmat ilmu. Dan itu adalah nikmat terbesar yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Tatkala seorang hamba dituntun oleh Allah, diberikan oleh Allah petunjuk dan hidayah untuk mendapatkan anugerah keimanan, untuk mendapatkan anugerah bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan berbuahkan amal saleh dengan kita menjalankan, mengawali aktivitas hidup kita pada pagi hari ini dengan menjalankan salat berjamaah di masjid yang agung ini. Karena barang siapa orang yang punya iman dan imannya itu berbuahkan amal saleh, maka Allah janjikan kepadanya kehidupan yang sentosa dunia dan akhirat. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang dia itu beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia itu mukmin, maka niscaya akan kami anugerahkan kepada dia kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan atau pahala yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan selama hidup di alam dunia. Dan nikmat yang kedua adalah nikmat Allah tuntun kita untuk senantiasa dekat dengan sumber-sumber hidayah. Dan sumber-sumber hidayah itu adalah ilmu. Ilmu syar'i, ilmu agama. Karena tidak mungkin orang itu bisa beriman dengan baik, tidak mungkin orang itu bisa beramal saleh dengan baik, kecuali kalau dia ngerti apa sih sebenarnya iman dan bagaimana seseorang itu beramal saleh. Karena semacam negeri ini, para jemaah sekalian, yang sebelum Islam datang sudah pernah ada agama animisme, sudah pernah ada kepercayaan dinamisme, sudah pernah ada agama Hindu, sudah pernah ada agama Buddha, bahkan sudah mempunyai peradaban-peradaban besar.
Negeri-negeri besar sebelum Islam datang adalah agamanya Hindu, agama Buddha. Di Jawa Timur pernah ada Majapahit. Di Jawa Barat pernah ada Pajajaran. Di Majapahit agamanya Hindu, Pajajaran agamanya Buddha. Dan itu negeri-negeri besar yang sudah pernah ada di negeri ini sebelum Islam datang. Maka tatkala Islam datang, mesti campuran-campuran akidah Hindu, pengaruh-pengaruh akidah Buddha masih ada. Maka tidak mungkin orang itu bisa beriman dengan kokoh, bisa beriman dengan murni, bisa berkeyakinan dengan baik, kecuali kalau dia memahami apa sih yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan amal saleh. Makanya tak heran tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia itu melakukan usaha, melakukan upaya, melakukan perjalanan, jadi untuk menuntut ilmu agama, maka niscaya Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin, kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Subhanahu wa taala pertemuan kita kali ini melanjutkan dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Jika pada pertemuan yang kemarin yang kita bahas adalah tentang kewajiban dan keagungan bakti kepada orang tua, yang merupakan kewajiban dan keagungan terbesar kepada, yani setelah kewajiban kita kepada Allah, setelah kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala saking agungnya masalah bakti kepada orang tua sampai menggandengkan antara perintah bakti dengan perintah tauhid. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan, Allah telah mewajibkan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian itu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Kalian itu tidak menyembah kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian itu berbuat baik kepada orang tua. Yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah lawannya, adalah kebalikannya, adalah apa yang menjadi lawan dari bakti kepada kedua orang tua, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Marilah kita mulai untuk merenungi sebuah hadis agung yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu taala, disahihkan oleh para ulama kita, dari Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Ada 3 golongan manusia yang tidak akan Allah lihat dengan penglihatan kasih sayang nanti pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, "Thalathun la yadkhuluna al-jannah." Ada 3 golongan manusia yang tidak akan masuk ke dalam surga. Yang pertama, al-'aqu liwalidayh, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, al-mar'atu al-mutarajjilatu, wanita yang bergaya laki-laki. Yang ketiga adalah ad-dayyus, seorang laki-laki yang tidak ada rasa cemburu tatkala keluarganya itu berbuat kemaksiatan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renungi, marilah kita fahami, marilah kita belajar bersama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, yang merupakan bagian dari wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu bicara karena hawa nafsu, tapi semua yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya.
Rasulullah SAW mengatakan, salasun, ada 3 kelompok manusia, ada 3 golongan manusia. 3 golongan ini disifati oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini dengan 2 sifat. Sifat yang pertama, la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Allah enggak akan noleh, Allah enggak akan lihat, Allah itu enggak akan memperhatikan orang itu nanti pada hari kiamat. Maksudnya Allah enggak akan melihat dengan pandangan kasih sayang. Nanti kalau di hari kiamat, bahasa gampangannya, dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak digubris oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah malapetaka di atas malapetaka. Cermatilah. Tatkala kita semua sudah meninggalkan alam dunia yang fana ini, kemudian nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, semua manusia zaman Nabi Adam sampai nanti pada hari kiamat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dalam kondisi ghurlan, buhman, yani hufatan, uratan, ghurlan, buhma. Hufat, semua orang nanti dibangkitkan oleh Allah enggak pakai sendal, gonok sing bawa sandal. Uratan, enggak pakai alas, enggak pakai alas kaki, enggak bawa pakaian, satu helai pun enggak ada, semuanya telanjang. Ghurlan, semuanya belum ada yang dikhitan. Buhman, enggak bawa apapun, enggak bawa bekal apapun. Nanti Allah kumpulkan kita pada hari kiamat nanti, kayak pada waktu kita itu keluar dari rahim ibunda kita masing-masing. Semua orang, sampai pun putra raja, semua orang, sampai pun putra presiden, sampai pun putra maharaja, tidak ada keluar itu terus wis pakai baju no. Tidak ada satupun anak itu yang keluar dari rahim ibundanya dalam kondisi make apapun, atribut apapun. Begitulah nanti manusia dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat. Dan tidak saling mengenal antara satu dan lain. Wis nggak kenal bojo, nggak kenal anak, nggak kenal bapak, nggak kenal keluarga, nggak kenal siapapun. Kenapa? Semua orang sibuk ngurusi dirinya masing-masing. Semua orang ribut ngurusi dirinya masing-masing. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuhni." Hari itu yafirrul mar'u min akhi. Orang enggak peduli, lari dari saudaranya. Wasahibatihi wabani, lari dari pasangannya, suami istrinya, lari dari anak-anaknya, enggak peduli. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membantu orang lain, tidak ada satupun orang yang tertolong, tidak ada satupun orang yang mendapatkan lindungan pada waktu itu, kecuali kalau dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Pada waktu itu tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan perlindungan dari hari itu kecuali orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, pada hadis tadi ada 3 golongan manusia yang enggak akan diperhatikan oleh Allah, yang tidak akan dilihat oleh Allah, yang enggak akan digubris oleh Allah, yang enggak akan dicermati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat yang lain, itu bahasa tadi, itu konsekuensinya adalah salasun la yadkhulunal jannah. Ada 3 kelompok manusia yang tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Yang tidak akan masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Nestapa sekali, sengsara sekali
orang yang pada waktu itu tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita di alam dunia ini yang masih punya orang tua, yang masih punya saudara, yang masih punya kerabat, yang masih punya anak, yang masih punya suami, yang masih punya istri. Seandainya Allah tidak ngasih kasih sayang kepada kita, kita tidak akan pernah bisa hidup di alam dunia yang fana ini. Ada 3 kelompok manusia. Yang pertama, al-aqu liwalidayhi. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Apa itu durhaka kepada orang tuanya? Durhaka kepada orang tuanya itu adalah segala sesuatu yang menyakiti orang tua, baik ucapan maupun tindakan. Apapun, baik itu berupa ucapan maupun berupa amal perbuatan, baik itu berupa kata-kata maupun berupa tindakan amal fisik, yang itu menyebabkan orang tua itu merasa gelo, kalau istilah orang Jawa, merasa tersakiti, merasa enggak seneng, merasa jengkel, merasa marah, merasa enggak sreg dengan perbuatan anaknya. Maka itu adalah tindakan durhaka. Karena dalam bahasa Arab, durhaka itu bahasa Arabnya adalah uququl walidain. Aqqa ya'uqqu itu artinya putus. Itu artinya yani pecah. Putus pecah. Jadi gak nyambung. Tatkala ada satu ucapan, tatkala ada satu perbuatan yang menyebabkan wong tua itu meskipun sementara gak nyambung atine kepada anak, gak nyambung itu berarti marah, berarti jengkel, berarti gak sreg, berarti gelo, berarti tersakiti, berarti apa gitu. Sebuah sesuatu yang gak nyambung, yang gak ridho, yang gak seneng, yang gak sreg dari orang tua, maka itu masuk dalam tindakan tindakan uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Karena istilah durhaka itu kan istilah negeri kita, istilah bangsa kita, istilah bahasa kita. Bahasa Arabnya kan uququl walidain. Dalam bahasa Arab aqqa ya'aqqu aqqan itu artinya adalah putus, syak gitu ya. Ada jedah, ada rongga, ada yani batas antara orang tua dengan anaknya. Bagaimana makna batas itu? Tatkala orang tua, tatkala itu atine enggak nyambung, atine enggak ridho, atine enggak seneng kepada anaknya. Dan ini dosa yang amat sangat besar. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kasih tahu apa itu dosa yang paling besar? Apa itu dosa yang paling besar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ngomentar, tatkala ngomong semacam itu kepada para sahabatnya, maka para sahabat serentak mengatakan, bala ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah. Jadi apa itu dosa yang paling besar? Beliau mengatakan asyirku billah, menyekutukan Allah. Dan ini pasti kejahatan yang paling jahat, dosa yang paling dosa, yakni perbuatan yakni keji yang paling keji adalah tatkala kita itu tahu Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur hidup kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, kemudian orang itu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan dia adalah Allah, yang memberikan hidup dia adalah Allah, yang memberikan yang nikmat dia adalah Allah, yang ngatur hidupnya adalah Allah, yang melindungi dirinya adalah Allah. Ternyata kemudian dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah dosa yang terbesar. Kemudian Rasulullah meneruskan, wa uququl walidain, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Pada waktu Rasulullah SAW ngomong dua dosa itu, tentang syirik kepada Allah, kemudian tentang durhaka kepada kedua orang tua, tatkala itu beliau sedang rebahan.
Tahu toh ruang tamunya orang Arab? Yani orang Arab itu sampai detik ini ruang tamunya itu nggak kayak ruang tamu negeri kita, pakai meja kursi. Rata-rata mereka pakai apa, Pak? Ini pakai sofa. Jangankan ruang tamu, wong restoran aja pakai sofa kok, ora ono meja kursi ini. Ini jenengan pas umrah atau pas haji, coba ke restoran. Ini sofa, kok sofa? Pakai apa yuk? Pakai ini namanya pakai sofa, pakai karpet. Karpet gelari, segala wae. Lah, nah di ruang-ruang tamu itu kadang-kadang ada bantalan, kangge sandaran, karo rebahan, begitu. Karo rebahan. Posisi Rasulullah SAW tatkala itu adalah di atas stiker yang sedang rebahan. Tatkala ngomong syirik, ngomong durhaka kepada kedua orang tua. Pada waktu beliau ngomong yang ketiga, beliau bangkit. Beliau duduk untuk menunjukkan yang ketiga ini sangat bahaya. Lalu beliau mengatakan, apa itu yang ketiga, Pak? Ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatuz zur. Hati-hati kalian, jangan sampai sumpah palsu. Hati-hati kalian, jangan sampai sumpah dusta. Hati-hati kalian, jangan sampai sumpah palsu. Diulang-ulang omongan itu yang ketiga itu diulang-ulang oleh Rasulullah SAW sampai perawi dari hadis itu Anas bin Malik mengatakan laitahu sakat. Yo Rasulullah kok gak mandek-mandek, Rasulullah kok gak diem. Jadi itu 3 dosa besar. Tapi Rasulullah SAW menempatkan posisi durhaka kepada orang tua di atas durhaka sumpah palsu, saksi palsu, saksi yang tidak dibenarkan. Menunjukkan besarnya dosa durhaka kepada yang kedua orang tua. Bagaimana para jamaah sekalian? Gambaran seseorang itu dianggap durhaka kepada kedua orang tuanya. Banyak sekali gambarannya, kita sebut sebagiannya saja. Yang pertama, melaknat orang tuanya. Kata Rasulullah SAW, la'anallahu man la'ana walidayh. Allah itu melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Laknatnya Allah itu apa? Jadi kalau ada satu dosa, kok dilambari oleh Rasulullah dengan embel-embel Allah melaknat, Rasulullah melaknat, itu berarti dosa besar. Karena artinya laknat adalah al-ibadu an rahmatillahi. Orang itu dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya Allah dunia akhirat. Jadi semua orang yang melakukan dosa, yang dosa itu dikatakan oleh Rasulullah SAW mendapatkan laknat, berarti konsekuensinya orang itu akan dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya, dari kasih sayangnya dunia akhirat. Makna di dunia orang itu nggak akan uripe penak, itu nggak mungkin. Lah wong nggak dirahmati oleh Allah, nggak akan uripe seneng, itu nggak mungkin. Nggak akan uripe bahagia, itu nggak mungkin. Seandainya ono wujud kebahagiaan nih, seandainya nampak bahagia, dohiri, hati ini nelongso, hati ini susah, hati ini melarat. Kenapa? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dunia. Di akhirat itu cuma wonten 2 tempat. Napa, Pak? Surga, neraka. Surga itu tempat rahmat. Lah nek kapan orang nggak dapat rahmat Allah di akhirat, berarti di mana? Ya cuma satu, pilihannya cuma 2 kok, gak ada tempat yang ketiga. Di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan dalam awal hadis tadi, la'anallah, Allah itu melaknat. Allah itu akan menjauhkan orang tadi dari rahmatnya dunia akhirat. Siapa dia? Man la'ana walidayhi. Orang yang melaknat kedua orang tuanya. Melaknat kedua orang tuanya itu apa? Ngomong gak enak. Yani terhadap kedua orang tuanya. Ngomong nadanya itu ngapokno. Nadanya itu doakan doa yang gak bener terhadap kedua orang tuanya. Kadang-kadang anak itu kapan jengkel karo wong tuane. Dadi wong tua kok ngono to, Pak? Gak bener belas sampeyan niku. Lah piye to? Orang tuanya. Seandainya ada orang tuanya yang salah. Dan itu pasti. Kenapa? Karena namanya manusia. Jenenge manusia itu kata Rasulullah SAW.
Namanya manusia itu kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu mesti khata. Khata itu akeh salai, sering salah, banyak salah. Rasulullah SAW tidak mengatakan kullu bani Adam khati. Semua anak Adam itu pernah salah. Nek pernah kan sekali dua kali. Tapi bahasanya Rasulullah itu khata. Khata itu dalam bahasa ilmu nahwu namanya sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu artinya sering, banyak. Jadi kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu banyak salah. Semua anak manusia itu sering salah. Lah di antara anak manusia itu kan orang tua kita. Jadi nek jenenge wong tua itu salah. Jenenge orang tua itu kadang-kadang berbuat yang salah. Itu ya wajar. Namanya manusia. Jangan tuntut orang tua kita itu selalu benar. Jangan tuntut orang tua kita selalu tidak pernah berbuat salah. Namanya juga manusia. Wong kita jadi anak aja kadang-kadang salah. Gitu. Tapi apabila orang tua itu berbuat salah dan kita mengetahui orang tua kita itu berbuat salah, hadapilah dengan lembut, hadapi dengan doa, hadapi dengan kasih sayang, hadapi dengan sikap yang itu kita mendoakan kebaikan untuk orang tua kita. Jangan malah dihadapi dengan laknat. Jangan malah didoakan dengan doa jelek. Jangan malah diomongin dengan doa yang jelek. Kadang-kadang sebagian orang tuh ngomong, wong tua koyo ngono gak bongko itu. Piye to? Orang tua didoakan kematian, orang tua didoakan kejelekan. Ini, kenapa? Itu bentuk laknat kepada orang tua. Bentuk laknat kepada kedua orang tua. Saking parahnya orang yang melaknat orang tuanya. Sampai Rasulullah SAW tatkala ngomong bicara ini, para sahabat itu nggak bisa membayangkan. Dalam sebuah hadis yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu man la'ana walidai. Semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kaifa yal'anur rajulu walidai ya Rasulullah? Apa ya ono orang yang melaknat orang tuanya itu apa yang ada? Terus bentuknya bagaimana? Jadi para sahabat itu nggak mampu membayangkan. Para sahabat itu nggak bisa membayangkan. Kok ada toh orang kok melaknat orang tuanya itu gambarannya bagaimana? Maka Rasulullah SAW memberikan satu gambaran. Bentuk kadang-kadang itu tidak disadari oleh orang, padahal itu adalah bentuk laknat kepada orang tua. Kata Rasulullah SAW, an yasubbar rajulu abar rajuli fayasubbu abahu. Nek anak iku langsung laknat wong tuane, itu koyoke kok gak, kata Rasulullah. Berarti nek ana wong sampai berani nglaknat wong tuane dhewe, itu berarti gak wong. Saking nemene. Saking gak beresi. Lah bagaimana ya ikhwan? Ibuke dhewe yang mengandung, yang melahirkan taruhane nyawa, yang menyusui orang tuanya, ayahnya yang banting tulang untuk cari nafkah, mampu mereka itu enggak tidur semalaman demi ngeramut anake, mampu mereka itu berani sakit agar anaknya sehat, mampu mereka itu berani susah yang penting anaknya bahagia, mampu melakukan segalanya untuk kedua anaknya. Seandainya dulu pada waktu kita bayi gadi gubris karo anaknya, karo orang tua kita nggak akan bisa hidup setelah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kok pada waktu orang tuanya sudah lemah, pada waktu orang tuanya sudah tua, tiba-tiba anaknya melaknat orang tuanya. Itu para sahabat nggak mampu membayangkan. Tapi ada jenis lain. Termasuk tindakan laknat kepada orang tua. Apa itu? Ada orang mencela orang tuanya orang lain. Si A itu mencela orang tuanya si B. Lah si B kan ngamuk. Gara-gara orang tuanya dia dicela oleh si A. Akhirnya si B balas mencela orang tuanya si A. Itu dikatakan oleh Rasulullah sama saja si A itu mencela orang tuanya dia sendiri. Kenapa?
Gara-gara dia mencela orang tuanya si B itu mencela orang tuanya si A. Itu salah satu bentuk laknat. Makanya jenengan Pak, nek kalau tukaran sama orang lain, gak usah nyangkut-nyangkut wong tuane orang lain. Ya tukaran tapi ojo. Seandainya namanya manusia, itu kan mesti ono tengkari. Namanya manusia, mesti wonten boten cocoki, kadang-kadang karo tonggo, kadang-kadang karo temen bisnis, kadang-kadang karo opo. Tengkar yuk tengkar, masalah yuk masalah, tapi nggak usah nyangkut orang tua. Karena nek kalau sampai tengkar, terus sampai nyangkut-nyangkut orang tua, itu tindakan orang jahiliyah. Suatu hari Abu Dzar itu, ini tengkar karo Abdullah ibnu Mas'ud. Namanya manusia. Loh, Ustaz, sahabat kok tukaran? Lah, sahabat kan juga manusia toh. Yuk kadang-kadang pernah berbuat salah. Orang yang tidak pernah berbuat salah kan hanya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia tetap manusia. Kadang-kadang pernah berbuat salah. Hanya seandainya nilai sempurna itu 100, maka kelas-kelas sahabat itu ya nilai ini 98. Ono sih salai loro mian. Tapi nek kita itu kan nyembu. Ngono ya. Seandainya nilai sempurna itu 100, oleh 70 ku sapi. Ngono ya. Oleh seudak 5 ku sapi. Salai akeh. Jadi kalau seorang sahabat kadang-kadang salah, kadang-kadang tengkar, ya wajar. Jenenge manusia. Namanya manusia. Lah, Abu Dzar pada waktu itu tengkar sama Abdullah bin Mas'ud. Abu Dzar itu punya temperamen, punya karakter agak temperamen. Dan wong temperamental itu kan kadang-kadang kalau pas marah itu kurang bisa menjaga lesane. Ini wong temperamen. Kadang-kadang pas marah itu lesane itu kurang terkontrol. Engkau bareng ngono ya nyesal. Pada waktu tengkar itu beliau sampai mengatakan, "Ya benas sauda, dasar anake wong wedok item." Ngono. Tengkar nyangkut-nyangkut ibuke. Ya mau hitam, mau hijau, mau abang, mau merah, mau apa kan nggak peduli. Lah keprucut omong. Abu Dzar itu ngomong, "Ya benas sauda, dasar anak emong wedok, anak perempuan yang warnanya hitam." Makane anake koyo gitu. Abdullah bin Mas'ud sedih gitu ya. Tukaran Thomas, Mas tapi ojo nyangkut-nyangkut ibuku gitu loh. Beliau nggak mau membalas. Tipikal Abdullah bin Mas'ud itu tenang. Jadi beliau pada waktu tengkar sampai disangkut-sangkut ibunya itu, beliau nggak mau membalas, tapi lapor sama Rasulullah. Wadul sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu mendengar ada dua sahabatnya tengkar sampai nyangkut-nyangkut nama ibunya, Abu Dzar dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah." Abu Dzar, dalam dirimu itu masih ada karakternya orang-orang jahiliyah. Masih ada perangainya wong-wong jahiliyah. Kenapa? Mencela, melaknat orang tua orang lain. Lah, kalau seandainya pada waktu itu Abdullah bin Mas'ud itu kok balik mencela orang tuanya Abu Dzar, misale ngono ya, empo-po ngono. Maka itu kayak Abu Dzar itu mencela, melaknat orang tuanya sendiri. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani an yal'anar rajulu abar rajuli fayasubbu abahu. Ada orang mencela orang tuanya orang lain, lalu orang lain tadi ganti mencela orang tuanya dia. Makanya itu adalah perkara yang perlu untuk dihindari, perlu untuk diwaspadai. Jangan sampai orang tua kita itu terlaknat, orang tua kita itu oleh elek, orang tua kita itu mendapatkan cela gara-gara kita. Termasuk di antara perbuatan ini para jemaah sekalian, kalau kita itu jadi anak menyebabkan orang tua dilaknat banyak orang, apa itu? Jadi anak nakal, jadi bocah yo malingi ketangkep. Yani pada waktu ketangkep masyarakat kadang-kadang, wah dasar anaknya fulan maling.
Akhirnya orang tua yang gak ngapa-ngapa, orang tua yang bagus, dia mendapatkan celah gara-gara perbuatan anaknya. Maka itu juga masuk tindakan melaknat, mencela orang tua. Dan itu masuk dalam dosa besar. Yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara bentuk durhaka kepada orang tua. Di antara bentuk durhaka kepada orang tua adalah tatkala seorang anak itu dia tidak mau memberi nafkah kepada orang tua. Tatkala orang tuanya sudah tidak mampu mencari nafkah sendiri karena wis sepuh, karena sudah sepuh, karena sudah sakit-sakitan, mungkin bahasa perusahaan gitu sudah pensiun. Ingat ya akhwat, pada waktu masa kecil kita, orang tua itu memang tidak memberikan kepada kita semua yang kita inginkan, semua yang kita harapkan. Tapi orang tua telah memberikan kepada kita semua yang mereka mampu, semua yang mereka miliki, telah mereka berikan kepada kita. Maka tatkala orang tua kita itu sudah sepuh, tatkala orang tua kita itu sudah sakit-sakitan, sudah lemah, karena manusia itu akan pasti melalui tahapan semacam itu. Tugas anak, kewajiban anak untuk ganti yang ngeramut, yang memperhatikan, yang ngopeni orang tuanya. Dan tatkala ini para jemaah sekalian, tatkala semacam ini, hendaknya anak itu berlomba-lomba untuk memperhatikan orang tuanya. Jangan malah rebutan gak mau. Saya tuh heran pada keluarga. Ini yang gegeran antar saudara gara-gara podo gak mau ngeramut wong tuane. Kealasan yang satu sibuk, yang satu banyak urusan, yang satu tinggal di tempat jauh. Akhirnya sama-sama gak bisa, wong tuane ditaruh di mana? Panti asuhan. Kok panti asuhan? Panti apa jenenge? Panti jompo. Beberapa waktu yang lalu pernah tersebar. Yani gak tahu bener apa ora. Ya muka-muka gak bener, tapi koyoknya kok bener. Yani tersebar foto, namanya dicoret gitu ya. Pernyataan dari 3 anak bersaudara. Kami yang bertanda tangan di bawah ini nama fulan, nama fulan, nama fulan, menyatakan menyerahkan orang tua kami kepada panti jompo amanah atau apa gitu kemarin itu. Dan apabila orang tua kami meninggal dunia, kami serahkan pengurusan jenazahnya kepada kepada pengurus panti jompo amanah. Hal itu disebabkan karena kesibukan kami masing-masing. Tanda tangan bermaterai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ya akhwan, di mana hati nurani? Di mana bakti? Di mana hati nurani? Tatkala orang tua, pada waktu orang tua itu tua. Iya memang, bisa jadi di panti jompo itu ono sing ngasih mangan, ada yang merhatikan. Tapi orang tua itu pingin tatkala usia sepuhnya itu yang ngeramut dia adalah anaknya. Pingin kumpul karo anak, pingin ketemu karo apa? Putune. Kemudian anak itu para jemaah sekalian, tatkala ngeramut itu ikhlas. Lah nek panti jompo, tatkala ngeramut itu wani piro bayarane. Jadi akhirnya enggak ada keterkaitan batin dan itu sangat dirasakan. Sangat dirasakan. Tugas anak tatkala orang tuanya sudah tua adalah dia itu memperhatikan orang tuanya, dan itu adalah bukti tatkala anak itu bakti sama orang tuanya adalah tidak. Tatkala orang tuanya wis ngerepotkan, wong tua itu kalau sudah tua kan jadi rewel toh. Itu jadi susah. Kadang-kadang itu apapun diceritakan sama orang tua. Dikunjungi sama tonggone, nak nasib ibu iki
anakku gak bakti padahal anak wis bakti nemen. Kadang-kadang semacam itu. Dan memang itu adalah sesuatu yang menjadi ujian anak kepada dirinya tatkala orang tua sudah tua. Termasuk dalam masalah ini para jemaah sekalian perhatikan. Adalah kepada mertua kita. Karena istri kita punya kewajiban bakti kepada orang tuanya. Suami kita punya kewajiban bakti kepada orang tuanya. Jangan berpikir egois. Sadari, kita sekarang itu anak. Suatu ketika kita akan jadi orang tua. Sadarilah, kita sekarang itu menantu. Suatu ketika kita akan jadi mertua. Bayangkan, tatkala kita suatu ketika nanti jadi orang tua, terus anak sitok jadi dokter, sitok jadi insinyur, sitok jadi ini, semuanya sibuk, terus kita itu dititipkan ning panti jompo. Kira-kira perasaan jenengan bagaimana? Atau mungkin tetap di rumah, gak ada satupun anak yang mau ngeramut kita, dicarikan pembantu untuk ngurus. Kira-kira perasaan kita itu bagaimana? Saat itu nanti. Bayangkan peristiwa itu sebelum terjadi. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung pada amal perbuatannya. Dan bayangkan ya akhwan, kalau suatu ketika nanti kita itu jadi mertua. Kemudian anak kita itu sebenarnya kepingin ngeramut kita. Gak oleh karo bojone. Gak oleh karo suamine. Dinesoni, dimarahi sama istrinya. Padahal anaknya itu kepingin bakti sama orang tuanya. Saat berangkat ke orang tuanya itu sembunyi-sembunyi. Takut sama istrinya, takut sama suaminya. Itu gimana nolongsoi orang tua dalam kondisi semacam itu. Sebelum itu terjadi pada diri kita. Dari sekarang, lakukan yang terbaik untuk orang tua kita. Lakukan yang terbaik untuk mertua kita. Kenapa? Hidup itu tidak akan jauh dari perbuatan kita sendiri. Al-jaza min jinsil amal. Dan di antara bentuk tidak bakti kepada orang tua adalah sudah tidak lagi ingat kepada orang tua tatkala orang tua kita itu telah meninggal dunia. Mungkin pada waktu masih hidup mengunjungi, mungkin pada waktu masih hidup bakti, mungkin pada waktu masih hidup berbuat baik. Kadang-kadang berbuat baik kepada orang tua pada waktu orang tua masih hidup itu si ono embel-embeli. Embel-embeli apa, Pak? Embel-embeli oleh warisan. Itu pertama. Embel-embeli ini kalau nggak warisan tuh embel-embeli kadang-kadang ben oleh dungane. Api ini wong tua ben oleh dungane. Lah baru wis mafat. Setelah orang tua meninggal dunia, embel-embel itu hilang. Warta waris sudah dibagi. Orang tua sudah tidak bisa mendoakan anaknya. Wong dia sudah meninggal dunia. Dalam kondisi semacam itu, maka bakti kita kepada orang tua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiklah, jangan sampai kita menjadi anak yang bakti tatkala orang tua masih hidup, kemudian jadi anak yang durhaka tatkala orang tua telah meninggal dunia. Apa bentuknya? Apa bentuknya? Pertama, putus silaturahim. Putus hubungan kekerabatan yang pada waktu orang tuanya masih hidup, kekerabatan itu terjaga. Gak sambung ning adik, gak sambung ning kakak, gak sambung ning bibi, gak sambung ke pakde, ke paman. Padahal selama hidup kita itu selalu diingatkan sama orang tua kita, nak, nang budalo ke pakde sana hari raya, gue Pak berangkat. Karena jadi segan sama orang tuanya. Begitu orang tuanya meninggal dunia, koyo merdeka, ora tahu nyambung ini, nggak tahu nyambung itu. Berarti kita itu memutus hubungan kita dengan orang tua kita. Dan di antara bentuk juga tindakan durhaka kepada orang tua kita setelah beliau meninggal dunia adalah nggak pernah doakan orang tua.
dan malah kirim dosa nek wong tua. Lah wong orang di alam kubur itu loh, karepe itu kan dapat apa? Kiriman pahala. Karepe itu dapat doa dari anaknya, dan itu yang sangat diharapkan. Tatkala orang tua itu gak iso salat, tatkala orang tua itu sudah nggak bisa mendapatkan pahala. Idza matal insan in qata amaluhu illa min salat. Tatkala orang tua, yani tatkala orang itu meninggal dunia, orang itu apabila meninggal dunia amalnya terputus kecuali 3, salah satunya adalah wa waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kepadanya. Jangan sampai kita itu menjadi anak, menjadi sebab orang tua itu sengsara di akhirat. Kenapa? Sebagaimana pahala anak itu akan memberi manfaat untuk orang tuanya, maka dosa anak itu akan membahayakan orang tuanya jika orang tuanya kurang perhatian kepada anaknya. Kan seorang anak itu pada zaman sekalian, kalau berbuat baik, orang tuanya itu mendapat bagian dari pahalanya. Dalam pertemuan yang kemarin, bulan yang kemarin, kita sebutkan sebuah hadis dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Ada seorang orang tua masih dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Diberi pakaian dengan pakaian kebesaran surga. Diberi mahkota dengan mahkota surga. Ditempatkan di tempat yang sangat mulia di surga. Sampai orang tua ini bingung. Merosok gak pantas gitu ya. Dia itu memang dulu orang muslim, tapi koyo eko amale gak baik-baik bener. Koyo eko amale gak bagus-bagus bener. Kok dia itu sekarang di surga mendapatkan pahala sebesar itu, kedudukan semulia itu? Asal usulnya dari mana? Akhirnya dia bertanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, anna lana hadza?" Ya Allah, pahala kami sebesar ini itu dari mana? Maka orang tuanya mengatakan, "Min akhdhi waladikumal Qur'an." Pak, Bu, ini semua karena anakmu ngambil Al-Qur'an. Ngambil tok Pak, ngeten mboten. Ngambil artinya ya mempelajari bacanya, mempelajari maknanya, terus mengamalkannya. Itu namanya mengambil Al-Qur'an. Jika perbuatan anak yang baik itu bisa bermanfaat untuk orang tuanya, maka juga begitu perbuatan anak yang jelek, terutama yang itu adalah karena keteledoran wong tuane. Yok gak dikongkon, yok gak diajari agama, yok gak di pondokno, yok gak di sekolahno agama, yok gak diajak ngaji, yok gak ngajari Al-Qur'an. Terus anaknya jadi anak yang jahat, jadi anak yang jelek, jadi anak yang ahli maksiat, orang tuanya akan mendapatkan dosanya juga. Maka kalau mau berbuat bakti sama anak, sama orang tua, banyaklah berbuat baik. Di alam dunia, orang tua akan mendapatkan bagian dari pahalanya. Kalau tidak mau durhaka sama orang tua, jangan berbuat jahat, karena kejahatan kita akan berefek kepada orang tua kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, itu adalah gambaran bagaimana bentuk orang itu durhaka kepada orang tua. Di ujung pembahasan yang pertama ini, marilah kita renungi satu permasalahan, satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min dzanbin ajdara an yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya." Tidak ada satu dosa yang paling pantas Allah itu memberikan hukumannya cash dunia. Maksudnya dihukum di dunia, ma'ama yaddakhiruhu fil akhirah. Tambah lagi yang sudah Allah siapkan sebagai hukuman di alam akhirat. Jadi kata Rasulullah SAW, dosa di alam dunia ini akeh. Dosa di alam dunia ini banyak. Dan alam dunia ini bukan alam untuk balasan. Semua orang berbuat baik, balasannya itu enggak di dunia, tapi di alam akhirat. Nek ada efek dan manfaat dunia, iku jenengi DP. Kenapa, Pak?
nek pahala itu Allah berikan dunia. Dunia ini enggak muat, Pak. Dunia ini enggak muat. Jadi enggak muat. Coba jenengan. Jadi sedekah. Sedekah itu kan 1 berbalaskan 10. Berbalaskan 700 kan. Jadi ini uang sedekah 1 juta. Sekali sedekah pahalai 700 juta. Iku minimal. Nek sampean sedekah wae duwite sampean gak kemot Pak lemari ini. Iku sedekah. Coba sampean gambarkan. Salat sebelum subuh 2 rakaat. Kata Rasulullah SAW, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih lebih baik daripada dunia seisinya. Lah iku wong siji. Lah wong sak namira. Nek wong sak namira semuanya tadi kan salat 2 rakaat sebelum subuh. Masing-masing kita itu dapat harta melimpah. Akeh iku sak donya. Lah terus dolenin ndi nggone? Wong omahe sampeyan yo sempit. Jadi seandainya pahala ini Allah letakkan di dunia, enggak muat dunia ini. Makanya pahala ini tidak Allah letakkan di dunia. Allah letakkan nanti di alam surga. Lah muat ta Ustaz? Surga. Lah yo muat loh. Wong surga itu ardhuhas samawati wal ard. Luasnya itu seluas langit dan bumi. Dunia ini seberapa? Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 7. Seluas itu. Sangat luas. Cakrawala tanpa batas. Itu pahala. Dosa pun begitu, Pak. Seandainya dosa ini Allah turunkan di muka bumi. Masya Allah. Lebur dunia ini. Lawang dosa misalnya. Ancaman itu neraka. Lah kalau seandainya api neraka itu ada yang jatuh ke bumi 1 aja, lebur dunia ini. Kata Rasulullah SAW, seandainya neraka itu bocor 1 jujung jarum, dunia seisinya ini akan terbakar. Iku dosane wong siji, dan ini dosane wong sak Lamongan. Lah ya lebur sak apa-apane. Makanya dunia ini bukan tempat untuk menerima pahala, bukan tempat untuk menerima dosa. Pahala itu letaknya di surga, dosa itu letaknya di neraka. Tapi Allah itu menyiapkan DP yang berat. Hukumannya itu pasti akan Allah sisipkan di dunia. Sebelum di akhirat nanti. Dosa-dosa tertentu. Dosa-dosa tertentu. Salah satunya adalah, kata Rasulullah SAW tadi, tidak ada dosa yang paling pantas untuk Allah kasih hukuman di dunia ini. Sebelum hukuman di alam akhirat nanti. Yang pertama, al-baghi. Al-baghi itu dolim pada orang lain. Tindakan dolim pada orang lain. Mendolimi orang lain. Dan dalam kasus ini terutama mendolimi siapa? Orang tua. Kedoliman apa yang lebih dolim? Wong-wong tua yang melahirkan kita, yang ngandung, yang membesarkan, yang nafkahi, yang didik, kok malah tua-tua? Didolimi. Kedoliman apa yang lebih dolim? Yang kedua, qati'atur rahim, mutus hubungan kekerabatan. Nek mutus hubungan kekerabatan itu hukuman kes dunia, bagaimana dengan hukuman apa? Mutus dengan orang tua. Kerabat yang paling kerabat adalah orang tua. Keluarga yang paling keluarga adalah orang tua. Makanya para jemaah sekalian, gak ada ceritanya orang itu bisa hidup bahagia sampai mati kalau dia durhaka sama orang tua. Sampai mati loh ya. Jadi bisa jadi sekarang itu kelihatan nikmat, tapi enggak. Jadi atau bisa jadi orang itu kelihatannya mewah, kelihatannya kaya, tapi hidupnya amburadul enggak karu-karuan.
Dia ada kebahagiaan dengan semua kekayaan yang dia miliki. Yakinlah pada jamaah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kedurhakaan seorang anak manusia kepada orang tuanya itu sebelum efek akhiratnya, maka pasti akan ada efek dunianya. Pasti akan ada efek dunianya. Yang kita kejar bukan efek dunianya. Yang kita inginkan adalah pahala besar di akhirat nanti. Tapi Allah itu maha adil. Allah itu berjanji kepada orang-orang yang baik, maka Allah akan memberikan kehidupan sentosa di alam surga, di alam dunia, sebelum Allah menyiapkan kehidupan abadi nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada waktu ini, yakni itu memberikan pelajaran untuk kita semua agar kita menjadi orang yang bakti kepada orang tua kita masing-masing. Di awal pembicaraan kita tadi, kita menyebutkan hadis bahwasanya ada 3 golongan yang tidak akan masuk ke dalam surga. Yang pertama, durhaka sama orang tua. Ada 2 lagi, Anda sebutkan saja tanpa dijabarkan karena nggak mungkin. Mudah-mudahan waktu-waktu ke depan bisa untuk kita pelajari. Yang kedua apa tadi? Al-mar'ah al-mutarajjilah. Mar'ah mutarajjilah itu wong wedok, orang perempuan tapi bergaya laki-laki. Pakaiannya kaya wong lanang. Jadi gaya nih sepeda motoran kaya wong lanang. Cewek tapi pakai sepeda trail dulu. Weng. Kaya wong lanang. Yang ngomong kayak laki-laki. Aksesoris hidupnya kayak laki-laki. Kebalikannya sama. Ar-rijal al-mukhannathin. Laki-laki tapi gayanya kaya perempuan. Jadi laki-laki tapi bersikap koyok perempuan. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa kita pelajari. Yang ketiga, ad-dayyus. Kata Rasulullah SAW. Ad-dayyus. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata dayyus. Dayyus itu tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Apa itu dayyus? Seorang laki-laki yang enggak ada rasa cemburu kepada istri dan keluarganya yang perempuan, tatkala istri dan keluarganya yang perempuan itu berbuat yang tidak senonoh dengan laki-laki lain. Tidak senonoh berarti zina, Ustaz. Ya enggak mesti zina. Zina itu kan kelas kakap. Yo dibonceng karo wong lanang liya. Yo enggak dulure gak apa ngono yo. Duwe anak wedok sik perawan, jowaki karo kanca SMA, bawarna wae, itu dayyus. Mudah-mudahan suatu ketika bisa kita jabarkan pembahasan mengenai masalah dayyus. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini memberi manfaat untuk kita semua dan semoga menjadi amal atau menjadi ilmu yang manfaat dan berbuahkan amal yang soleh insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Ini semoga ada barokah dan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.